Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Aulia dengan NRP 2240100479. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Desain Berpikir dan Inovatif yang dibimbing oleh Bapak Ardi Gunardi, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah polusi udara yang berada di lingkungan sekitar. Saya tertarik dengan masalah ini karena polusi udara memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan, yaitu mengurangi kualitas udara yang kita hirup serta merusak ekosistem. Polusi udara yakni kondisi di mana udara secara signifikan tercemar oleh zat-zat berbahaya atau polutan. Polusi udara biasanya terjadi karena adanya emisi atau pelepasan zat-zat pencemar ke atmosfer oleh aktivitas manusia atau alam. Zat-zat pencemar tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti industri, transportasi, pembakaran limbah, pembakaran biomasa, dan aktivitas pertani. Polusi udara dapat terdiri dari berbagai zat pencemar, seperti partikulat, misalnya debu, asap, dan serbuk, gas beracun, misalnya karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon, logam berat, misalnya timbal, merkuri, dan kadmium, serta senyawa organik berbahaya, misalnya benzen dan formaldehida. Zat-zat ini dapat mengendap di pernafasan manusia dan hewan, menyebabkan gangguan pernafasan, kerusakan jaringan paru-paru, iritasi mata dan tenggorokan, serta berpotensi menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Selanjutnya dampak dari polusi udara. Yang pertama ada gangguan pada sistem pernafasan, yaitu partikulat dan zat-zat pencemar udara dapat masuk ke dalam saluran pernafasan manusia dan hewan, menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, batuk, dan sulit bernafas. Polusi udara juga dapat memperburuk kondisi penderita asma, bronkitis, dan penyakit pernafasan lainnya. Kedua, penyakit pernafasan. Polusi udara seperti asap kendaraan bermotor, asap industri, dan polutan udara lainnya dapat menyebabkan peningkatan resiko terhadap penyakit pernafasan kronis seperti pneumonia, bronkitis kronis, dan emfisema. Polusi udara juga dapat memperburuk kondisi penderita penyakit jantung dan paru-paru. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular. Partikulat halus dari polusi udara dapat masuk ke dalam aliran darah melalui sistem pernafasan. Hal ini dapat menyebabkan peradangan, penggumpalan darah, dan kerusakan pembuluh darah, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang keempat, gangguan pada fungsi sistem kekebalan tubuh. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Kerusakan lingkungan. Polusi udara dapat merusak berbagai komponen lingkungan seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Polutan udara dapat mencemari tanah dan air, mengurangi kualitas ekosistem perairan, dan menciptakan hujan asam. Polusi udara juga dapat merusak keanekaragaman hayati dan mengganggu rantai makanan. Yang terakhir, kerusakan pada bagian bangunan dan benda berharga. Beberapa zat pencemar seperti sulfur dioksida dan asam nitrat dapat merusak bangunan, lukisan, patung, dan benda berharga lainnya melalui proses korosi dan pelapukan. Dampak negatif polusi udara ini menegaskan pentingnya upaya pengendalian dan perbaikan kualitas udara untuk menjaga kesehatan manusia, hewan, dan kelestarian lingkungan. Yang selanjutnya itu ada di sebab polusi udaranya. Penyebabnya yaitu pemakaian bahan bakar fosil. Pemakaian bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dalam industri, transportasi, serta pembangkit listrik menghasilkan emisi gas buang yang mencemari udara. Contohnya adalah karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikulat. Kedua itu transportasi. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas buang yang menyumbang polusi udara. Gas buang kendaraan dapat mengandung nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan partikulat yang berkontribusi terhadap polusi udara perkotaan. Yang ketiga, industri. Kilang minyak, pabrik pengolahan kimia, dan pabrik manufaktur menghasilkan emisi berbagai jenis zat pencemar udara, termasuk sulfur dioksida, nitrogen dioksida, oksida nitrogen, partikulat, dan senyawa organik yang berbahaya.
Yang keempat, pembakaran sampah dan biomasa. Pembakaran sampah, kayu bakar, dan biomasa lainnya di perkotaan dan perdesaan juga menyumbangkan emisi polutan udara seperti partikulat, logam berat, dan senyawa organik. Yang terakhir, pembakaran hutan. Penebangan liar dan kebakaran hutan menghasilkan asap dan partikulat yang merugikan kualitas udara di daerah terdekat dan bahkan dalam skala global. Akibat dari polusi udara. Yang pertama, dampak kesehatan. Polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernafasan atas. Ia juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Polusi udara dapat merusak ekosistem darat dan perairan serta mengurangi keanekaragaman hayati. Polusi udara juga dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman, tanah, dan air. Ketiga itu ada kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Partikulat dan polutan atmosfer dapat merusak bangunan, monumen, dan infrastruktur seperti jembatan dan atap bangunan. Yang keempat ada di pemanasan global. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh polusi udara seperti karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia. Yang terakhir itu ada di pengaruh ekonomi. Polusi udara dapat menyebabkan kerugian ekonomi akibat biaya perawatan kesehatan, pekerja yang sakit, dan penurunan produktivitas pertanian. Polusi udara juga dapat mempengaruhi pariwisata dan industri lainnya yang bergabung pada lingkungan yang bersih. Penting juga mengurangi polusi udara melalui upaya pencegahan, pengendalian emisi, dan transisi menuju energi bersih. Oke, yang terakhir itu ada di pemanfaatan, pemodelan untuk menghasilkan solusi, serta membuat sistem filtrasi cerdas untuk merancang kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat menciptakan solusi yang inovatif. Untuk manfaat dari polusi udara adalah meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi risiko penyakit pernafasan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, mengurangi polusi udara juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Sebagai bentuk pemodelannya, agar menghasilkan solusi, saya akan menggunakan pendekatan teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan. Misalnya, saya akan mengembangkan sistem filtrasi udara cerdas yang dapat dipasang di gedung-gedung atau kendaraan untuk menghilangkan partikel-partikel berbahaya dari udara. Sistem ini akan menggunakan sensor untuk mendeteksi tingkat polusi udara dan berdasarkan data tersebut, secara otomatis akan mengatur proses filtrasi udara. Selain sistem filtrasi cerdas, saya juga akan merancang kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah polusi udara, langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk menguranginya. Kampanye ini akan melibatkan kegiatan seperti workshop, seminar, dan distribusi alat pengukur kualitas udara yang sederhana agar masyarakat dapat memantau kualitas udara di sekitar mereka. Dalam pemodelan ini, saya juga akan mengeksplorasi kemungkinan penggunaan energi terbaru sebagai sumber daya untuk sistem filtrasi udara cerdas sehingga tidak hanya mengatasi masalah polusi udara, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan pendekatan ini, saya yakin dapat menciptakan solusi yang inovatif yang tadi saya sebut dan efektif untuk masalah polusi udara, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia dan berkelanjutan lingkungan. Oke, sekian dari presentasi yang saya bawakan mengenai masalah polusi udara di lingkungan sekitar. Apabila kata-kata yang terakhir dari saya itu saran atau kemajuan untuk masyarakat ke depannya, itu sangat saya harapkan agar setiap masyarakat di lingkungannya masing-masing menjaga lingkungannya agar selalu sehat, serta menjaga kebersihan bukan hanya di lingkungan tapi sekitar rumahnya. Mohon maaf Bapak apabila ada kata-kata saya yang salah serta saran saya yang salah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.